Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Talibati rahimani Allah wa iyyakum, fa ahlan wa sahlan bikunna fi darsina fi hadzal yawm wa huwa yawmu الثلاثاء السادس والعشرون من شهر صفر الموافق ليوم 13 من شهر أكتوبر. وسوف نواصل درسنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم، وما زال حديثنا في باب الخيار. وقد شرحنا في آخر لقاء نوعين من أنواع الخيار، وهما خيار المجلس وخيار الشرط. فسنأتي اليوم إلى ما بقي من أنواع الخيار. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan al-khiyar, yaitu jenis khiyar yang ketiga yang dijelaskan oleh muallif rahimahullahu ta'ala di poin 340. Khiyar yang ketiga ini disebut dengan khiyarul ghubni. Khiyaru al-ghubni. Alif, lam, ghain, ba, nun. Khiyarul ghubni. Al-ghubnu artinya adalah penipuan. Sehingga khiyarul ghubni ini berlaku apabila salah satu pihak, baik itu penjual atau pembeli, merasa ditipu oleh pihak yang lain. Dan apabila dia tidak terima, maka dia punya hak untuk membatalkan transaksi melalui hak khiyarul ghubni. Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan di poin tersebut 340, wa minha idza ghubina ghubnan yakhruju 'anil 'adati imma binajshin aw talaqqil jalabi aw ghairihima. Beliau mengatakan di antara bentuk khiyar adalah idza ghubina ghubnan yakhruju 'anil 'adah. Apabila salah satu pihak merasa ditipu dengan penipuan dalam jumlah besar. Yakhruju 'anil 'adah artinya luar kebiasaan. Maksudnya penipuannya itu dalam jumlah besar. Sehingga apabila penipuannya itu dalam jumlah kecil, maka tidak ada hak khiyarul ghubni di situ. Imma binajshin, entah penipuannya itu melalui najash yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ketika terjadi jual beli lelang, di mana seseorang itu pura-pura menaikkan harga, padahal tujuannya sama sekali tidak ingin membeli. Tujuannya hanya untuk menguntungkan atau memberikan keuntungan kepada pembeli atau memudaratkan penjual atau hanya sekedar iseng. Maka tatkala si pembeli di sini merasa ditipu dan memang benar dia ditipu dan jumlah penipuannya itu besar, maka dia punya hak untuk membatalkan transaksi melalui jalur khiyarul ghubni. Kemudian contoh yang kedua, au talaqqil jalabi. Penipuannya itu berbentuk talaqqil jalab. Dan ini juga sudah kita jelaskan ketika ada oknum atau sebagian orang yang mencegat pedagang yang datang dari kampung di jalan sebelum dia masuk pasar. Apabila dia merasa ditipu si penjual ini, ya, maka dia punya hak
untuk membatalkan transaksi melalui khiyarul ghubni. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini yang disebut dengan khiyarul ghubun. Khiyarul ghubun, khiyar yang berlaku apabila terjadi penipuan. Kemudian yang berikutnya, khiyar yang keempat, ada yang disebut dengan khiyarut tadlis. Wa minha khiyarut tadlis. Tadlis itu mirip dengan penipuan. Tapi dia lebih khusus. Karena tadlis itu artinya mengelabui. Ya, mengelabui. Salah satu pihak mengelabui pihak yang lain. Misalnya barangnya itu sebenarnya ada cacatnya, namun dipoles sehingga terlihat sempurna dan bagus. Nah, itu namanya tadlis. Beliau mengatakan khiyarut tadlis bi ayyudallisal bai'u 'ala al-mushtari ma yazidu bihi thaman. Bi ayyudallisal bai'u 'ala al-mushtari ma yazidu bihi thamana. Ka tasriyatil labani fi dhar'i bahimatil an'am. Beliau mengatakan khiyarut tadlis adalah bi ayyudallisal bai'a 'alal mushtari ma yazidu bihi tsaman. Si penjual mengelabui pembeli. Yudallis, mengelabui pembeli dengan hal-hal atau melakukan hal-hal yang bisa menaikkan harga barang yang dia miliki. Barang yang dia miliki itu sebenarnya memiliki cacat. Kalau seandainya dijual dengan dia berterus terang bahwa barangnya punya cacat, maka tentu harganya rendah. Namun dia berusaha menyembunyikan cacat tersebut dengan cara dipoles barangnya sehingga harganya pun normal seperti barang bagus. Nah, itu namanya tadlis. Beliau bawakan contoh di sini. Katasriyatil labani fi dhar'i bahimatil an'am. Ada namanya tasriyatul laban, membiarkan susu binatang ternak tidak diperah. Ya, dibiarkan tidak diperah itu beberapa hari atau beberapa waktu. Tujuannya untuk mengelabui pembeli, sehingga terlihat bahwa binatangnya tersebut memiliki produksi susu yang banyak. Misalnya sengaja dia tidak diperah selama 1 minggu, 2 minggu, atau sehari 2 hari. Ini bagi binatang ternak yang diperah susunya tentu. Ini termasuk tadlis, dibiarkan tidak diperah agar terlihat produksi susunya itu banyak. Dan secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang praktek ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusarrul ibila wal ghanama, la tusarrul ibila wal ghanama." Jangan kalian sengaja tidak memerah unta, susu unta dan kambing dengan tujuan untuk menjualnya, agar terkesan bahwa si unta dan si kambing itu memiliki produksi susu yang banyak. Faman ibta'aha ba'du, dan barang siapa yang membelinya setelah sengaja tidak diperah beberapa hari, fahuwa bi khairin nadharaini ba'da ay yahlibaha. Fahuwa bi khairin nadharaini ba'da ay yahlibaha. Maka dia punya satu dari 2 pilihan setelah dia perah. Ketika misalnya si pembeli membawa binatang itu pulang, ya, kemudian setelah dia perah, ternyata hari berikutnya si binatang itu tidak menghasilkan susu yang banyak. Ketika diperah pertama memang banyak dia, seember misalnya dia dapat, karena memang si penjual itu sengaja tidak memerahnya beberapa hari sehingga produksi susunya itu banyak. Namun di hari berikutnya ternyata tidak sebanyak di hari pertama, di hari kedua juga sama.
tidak sebanyak di hari pertama, di hari ketiga juga sama, sehingga dia sadar kalau dia itu ternyata ditipu. Maka pilihannya insya'a amsakaha, kalau dia mau dia lanjutkan transaksinya, wa insya'a raddaha, dan kalau dia mau dia kembalikan binatang tersebut, wa sa'an min tamrin, dikembalikan binatang itu disertai dengan 1 sa' tamr, kurma. 1 sa' kurma ini sebagai harga lah dari susu yang sudah dia perah. Ini yang disebut dengan khiyarut tadlis. Dan di pasar di zaman sekarang itu banyak kita lihat berbagai bentuk pengelabuan kepada pembeli ikan misalnya yang sudah berhari-hari, namun agar terlihat segar itu dikasih insangnya pewarna. Begitu pula misalnya buah-buahan yang seharusnya belum layak panen, dipanen, kemudian dipaksa untuk matang dengan karbit dan seterusnya. Itu semuanya pengelabuan, sehingga apabila si pembeli merasa dirugikan, maka dia punya hak untuk membatalkan transaksi melalui hak khiyarut tadlis. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan khiyarul aib. Poin 342, khiyarul aib. Aib, cacat. Berarti khiyarul aib itu adalah khiyar yang berlaku apabila barang yang ditransaksikan memiliki cacat. Perbedaan antara tadlis dengan aib, khiyarul tadlis dan khiyarul aib. Tadlis itu dengan sengaja disembunyikan cacatnya, jadi terencana dia. Adapun khiyarul aib, ini si penjual sama sekali tidak memiliki rencana dan tujuan untuk menyembunyikan aib barangnya, hanya saja dia tidak tahu ternyata barangnya itu punya cacat, punya aib. Dia tidak sembunyikan sama sekali. Itu bedanya tadlis dengan aib. Kalau tadlis itu sengaja disembunyikan cacatnya, dipoles sehingga menjadi bagus. Adapun aib itu tidak disengaja sama sekali. Di poin 342 beliau mengatakan, wa idza ishtara ma'iban lam yu'lam aw lam ya'lam 'aibahu falahul khiyaru baina raddihi wa imsakihi. Cukup sampai di sini kita ambil. Wa idza ishtara ma'iban lam ya'lam 'aibahu falahul khiyaru baina raddihi wa imsakihi. Apabila seseorang membeli barang yang memiliki aib, cacat, penjual tidak tahu, lam ya'lam aibahu, si pembeli juga tidak tahu. Lam ya'lam aibahu, ketika terjadi transaksi, si penjual itu tidak tahu bahwa barangnya itu punya cacat. Si pembeli juga sama, tidak tahu kalau barang tersebut yang ditransaksikan itu memiliki cacat, tidak tahu dia. Cacat itu diketahui setelah terjadi transaksi, setelah barangnya dibawa pulang ke rumah, baru diketahui ternyata barangnya itu memiliki cacat. Itu syaratnya. Berlakunya khiyar aib itu apabila cacatnya itu tidak diketahui saat terjadi transaksi. Berarti apabila cacatnya itu diketahui saat terjadi transaksi, si penjual sudah jelaskan ini barang saya memiliki cacat A, B, C dan seterusnya dijelaskan, kemudian si pembeli ridha dengan cacatnya itu dia terima, dia tahu berarti, maka setelah terjadi transaksi jual beli, setelah deal, dia tidak bisa membatalkan melalui hak khiyarul aib karena sebelumnya dia sudah dikasih tahu. Wa idza ishtara ma'iban lam ya'lam aibahu falahul khiyaru baina raddihi wa imsakihi. Apabila dia membeli barang yang cacat yang tidak dia ketahui, maka dia punya pilihan antara raddihi, mengembalikannya, ya, kalau dia mau kembalikan silahkan dikembalikan, wa imsakihi, dan melanjutkan transaksi. Kalau dia mau kembalikan silahkan, kalau dia lanjutkan juga silahkan. Itu tergantung dia. Ini yang disebut dengan khiyarul aib, khiyar al-aib. Jadi tadlis itu disengaja, kalau khiyarul aib itu tidak disengaja. Nah,
Kemudian poin berikutnya 343 itu kita tinggal saja. Kita lanjut ke poin terakhir, yaitu poin 344. Poin 344 ini dibawakan satu hadis tentang al-iqalah. Al-iqalah bisa dilihat di footnote. Al-iqalah itu ada definisinya di situ. Di footnote nomor 3 bisa dilihat di kitabnya. Al-iqalah. Beliau mengatakan wal iqalatu raf'ul 'aqdi wa ilgha'u hukmihi wa atharihi bi taradid tarafain. Wal iqalatu raf'ul 'aqdi wa ilgha'u hukmihi wa atharihi bi taradid tarafain. Iqalah adalah membatalkan transaksi. Raf'ul 'aqdi wa ilgha'u hukmihi wa atharihi itu bisa diterjemahkan dengan membatalkan transaksi bi taradid tarafain, dengan dasar sukarela antara kedua belah pihak. Membatalkan transaksi dengan dasar sukarela antara kedua belah pihak. Jadi iqalah itu merupakan bentuk pembatalan transaksi, namun bukan melalui hak khiyar. Pembatalan transaksi ini disebut dengan iqalah, bukan khiyar. Iqalah itu pembatalannya berdasarkan kesukarelaan antara kedua belah pihak. Ketika misalnya terjadi penyesalan di salah satu pihak yang melakukan transaksi dan dia ingin membatalkan transaksi, namun tidak ada hak khiyar yang diberikan oleh pembeli atau yang diberikan oleh penjual. Ya, khiyar tidak ada, khiyarul majlis tidak ada, khiyarul aib tidak ada, khiyarul syart tidak ada, khiyarul ghubun, khiyarul tadlis tidak ada semuanya. Namun dia menyesal dan ingin membatalkan, maka masih ada peluang melalui jalur iqalah. Namun iqalah itu tidak sama seperti khiyar. Kalau khiyar itu sifatnya hak, tapi kalau iqalah itu sifatnya sukarela. Kalau salah satu pihak misalnya ingin membatalkan transaksi melalui jalur iqalah, maka apabila diterima oleh pihak yang lain alhamdulillah, kalau tidak maka tidak menjadi masalah. Berbeda dengan khiyar. Ketika khiyar itu sudah disepakati, kemudian salah satu pihak ingin membatalkan melalui hak khiyar yang sudah diberikan, maka pihak yang lain itu wajib untuk menerima pembatalan transaksi tersebut. Kalau iqalah tidak, dia sifatnya sukarela. Dan karena sifatnya sukarela, maka keutamaannya sangat besar, disebutkan dalam hadis di poin 344. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allahu 'asratahu." Man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allahu 'asratahu, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Artinya barang siapa yang memberikan iqalah kepada salah seorang muslim ya dalam jual beli, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang mengabulkan permintaan iqalah kepada salah seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dengan demikian kita selesai dari bab al-khiyar, alhamdulillah, dan sampai di sini pembahasan kita. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.